Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Ismita, NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ini saya akan menjelaskan materi tentang pendanaan jangka pendek yang bersifat pendanaan spontan. Pertama, apa pengertian dari pendanaan jangka pendek? Pendanaan jangka pendek merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Pada umumnya, tenggat waktu atau tenornya hanya mencapai 1 tahun saja. Nah, selanjutnya, alasan pendanaan jangka pendek ada 3. Yang pertama, laba boleh jadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sehubungan dengan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, pihak manajemen cenderung memilih untuk meminjam sekarang terhadap kebutuhannya daripada menunggu hingga perusahaan memiliki cukup dana untuk membiayainya. Dan terakhir, sumber pendanaan jangka pendek lebih mudah tersedia dan biasanya lebih rendah biayanya dibanding dengan sumber pendanaan jangka panjang. Selanjutnya, evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Untuk menentukan sumber pendanaan jangka pendek ini, manajer keuangan bisa mengevaluasi dengan menggunakan kerangka. Yang pertama, strategi pendanaan secara keseluruhan. Selanjutnya, biaya, ketersediaan, dan fleksibilitas. Sumber dan tipe pendanaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek yang utama dan paling banyak digunakan perusahaan adalah pendanaan spontan atau kredit dagang. Ketika sumber dana spontan tidak tersedia, maka perusahaan akan menggunakan sumber dana konvensional seperti pinjaman bank, lembaga keuangan lainnya, dan commercial paper. Tipe pendanaan jangka pendek. Ada 2. Yang pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jenis pendanaan spontan ini mengikuti kegiatan perusahaan seperti hutang dagang dan rekening-rekening aktual. Hutang dagang timbul karena perusahaan membeli secara kredit bahan dari pemasok. Sedangkan utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam 1 tahunnya. Persamaannya, rata utang dagang sama dengan nilai utang atau dibagi perputaran utang. Selanjutnya, perputaran hutang dalam setahun sama dengan periode waktu dibagi dengan jangka waktu kredit. Contoh dari pendanaan spontan ada 2. Hutang dagang. Hutang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku atau barang kepada supplier dengan sistem kredit. Hutang dagang harus dilunasi tidak melebihi waktu 1 tahun. Selain itu, hutang dagang juga memiliki biaya tersendiri. Contohnya, perusahaan yang membeli barang secara kredit akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pasaran. Tidak memperoleh diskon dan dikenakan bunga jika pembayaran telat. Yang kedua, hutang pajak. Hutang pajak ini muncul karena adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memperoleh laba atau pendapatan. Kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Contohnya, hutang pajak muncul saat perusahaan telah berhasil menjual dan memperoleh laba yang selanjutnya besar kecil nominal tersebut tergantung dari seberapa besar penjualan yang dilakukan. Kemudian, pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan ini merupakan jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. Contohnya, utang yang diperoleh dari bank. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.